Apakah sudah siap? Sudah siap. Timer akan dimulai dari hitungan 1, 2, 3. Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Mary. Pada hari ini saya akan membawakan satu cerita yang berjudul Kisah Raja dan Jari Kelingking yang Terpotong. Namun sebelum itu, saya ingin bertanya, teman-teman di sini pasti pernah berada di situasi yang mungkin menurut kita itu buruk, menyedihkan, atau bahkan mengecewakan. Sering kali saat itu terjadi, kita kerap merasa kesal, kecewa, bahkan menganggap nasib itu tuh sedang tidak berpihak kepada kita. Nah, cerita singkat yang akan saya bawakan pada hari ini sangatlah berkaitan dengan apa yang baru saja saya sampaikan. Cerita ini berawal pada saat pada zaman dahulu kala ada seorang raja yang begitu gemar berburu, ditemani oleh penasihatnya yang bijak. Pada hari itu, pada saat dia sedang meneliti hewan buruannya, tiba-tiba pisau tajam yang ia gunakan itu tanpa sengaja melukai dan memotong sebagian jari kelingking raja. Menyadari hal itu, raja ini pun merasa begitu sedih, marah, bahkan menganggap ini benar-benar musibah yang sangat besar. Namun, penasihatnya justru berkata dengan tenang kepada si raja, "Baginda, semua yang terjadi itu biasanya ada hikmahnya masing-masing. Jadi sebaiknya kita tetap bersyukur," kata dia. Mendengar perkataan dari penasihatnya ini, amarah dari raja ini pun memuncak pada saat itu juga. Ia merasa, "Wah, kamu tidak bersimpati nih kepada aku sebagai raja." Ia pun langsunglah memerintahkan agar si penasihatnya ini untuk dipenjara seumur hidup. Tak berselang lama waktu kemudian, ia pun kembali berburu lagi nih bersama pengawalnya yang lain. Tapi karena terlalu asyik berburu sendiri, pada akhirnya ia terpisah dari kelompok mereka dan tersesat jauh ke dalam hutan. Tiba-tiba sang raja ini ditangkap oleh sekelompok suku pedalaman yang biasanya menjadikan manusia itu sebagai tumbal atau semacam kurban kepada dewa-dewa mereka. Tepat pada saat si raja ini hendak diikat dan dibakar, seseorang yang disebut sebagai kepala di suku tersebut tampak seperti mengecek tubuh baginda dari atas sampai bawah. Dia cek. Tiba-tiba dia berkata, "Berhenti, berhenti, berhenti. Tubuh pria ini tidak layak kita jadikan kurban. Coba kalian lihat, jarinya itu tampak kayak cacat. Kalau dia dikurbankan, para dewa pasti akan marah." Nah, menurut kepercayaan suku ini, kurban atau persembahan yang akan digunakan itu punya persyaratan khusus, yakni harus memiliki kondisi fisik yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Karena tubuh raja ini tidak memenuhi persyaratan tersebut, dilepaskanlah raja ini begitu saja oleh mereka. Saat kembali ke istana, raja ini mulai berpikir, "Wah, ternyata ya yang dibilang sama penasihatnya yang kemarin itu ada benarnya juga. Aku harus ketemu nih sama dia nih." Tak berselang lama kemudian, mereka pun bertemu. Raja ini bertanya kepada penasihatnya, "Kamu benar? Kamu juga nggak salah. Tapi aku kerjain kamu gak marah sih? Seharusnya kamu marah dong, karena apa yang kamu bilang itu memang benar adanya." Penasihat ini justru berkata dengan tersenyum kepada sang raja ini. Ia berkata, "Baginda, coba Baginda pikir-pikir. Andai kata kemarin Baginda tidak membicarakanku, aku pasti akan ikut menemanimu pada hari ini. Betul kan? Dan karena tubuhku ini utuh sempurna, pasti akulah yang akan dijadikan tumbal pengganti Baginda. Coba Baginda lihat, baik jarimu yang terpotong maupun aku yang dipenjara, keduanya memang memiliki kebaikannya masing-masing." Nah, ceritanya pun hanya sampai di situ saja. Tapi dari pengalaman raja tadi, kita semua dapat sebuah pelajaran bahwa jangan menilai sesuatu hanya dari permukaannya saja. Karena sesuai pengalaman raja tadi, sesuatu yang dia anggap sebagai musibah besar justru malah menjadi pelindung dia tanpa dia sadari. Lalu, apakah teman-teman menyadari cerita ini sedikit mengingatkan kita pada konsep anicca atau ketidakkekalan? Segala sesuatu yang ada di dunia ini memanglah memiliki sifat tidak kekal dan sementara, dan memang pada dasarnya akan terus silih berganti, mau baik ataupun buruk.
lagi, apa itu keseimbangan batin, agar kita tidak mudah goyah akan pasang surutnya kehidupan. Semisalnya, contoh sederhana itu, kita jangan terlalu bersedih apabila sedang berada di situasi yang mungkin kita tidak inginkan. Juga jangan terlalu bersenang hati apabila mendapat sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai keberuntungan besar. Karena kedua hal tersebut pada akhirnya hanya akan mengikat kita semua pada siklus yang sama, yaitu siklus duka atau penderitaan. Sekian pembawaan cerita saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penggunaan kata saya. Terima kasih juga atas antusiasme yang telah diberikan. Sampai jumpa waktu sekitar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Peserta nomor urut 2 selesai dalam waktu 5 menit 50 detik. Peserta nomor